Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari Tuhan. Kita bersyukur selama sepekan kita boleh dirahmati oleh Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita bersama-sama beribadah pada saat ini. Oleh karena itu mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang untuk bersama-sama kita akan menikmati anugerah rahmat dan kasih setia Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan kali langit dan bumi. Salam sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus yang kepala gereja dan ibadah kita dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus yang tinggal menyertai kita sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bila pada saat ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, kita boleh mencari hadiratnya, kita boleh memuliakan Dia, Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih berikan penyertaan dan perlindungannya yang ajaib, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, mengingat kasih Tuhan, mengingat pengorbanannya, sehingga kita tetap memuliakan Dia dan meninggikan Dia. Dimuliakan, ditinggikan, karena Dia layak dan patut ditinggikan. Haleluya Yesus. Dimuliakan.
dan anugerah yang luar biasa. Katakan dengan segenap hati kita, kasih dan pengorbanan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kekuasaan Tuhan. Akan memakai kami sekalian Tuhan, dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami benar-benar merasakan hadirat Allah itu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan, karena Engkau yang bertakhta dalam hidup kami. Terima kasih. Bila kami boleh senantiasa mengingat akan kasih dan anugerah-Mu, kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan bila pagi hari ini kami benar-benar terfokus, kagum akan Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa.
Katakan, Tuhan, ku tak akan lupa. Aku
mengiringi Yesus. Dan kita akan sungguh-sungguh rindu mengenal Yesus yang kita sembah, karena kasih-Nya begitu luar biasa. Karena kita tahu bahwa Dia penolong kita, Dia penebus kita. Oleh sebab itu kita tetap terus bersandar penuh kepada Tuhan. Ku tahu Dia penolongku. Yes. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur. Nanti doa persembahan persepuluhan kami serahkan Pak Wardoyo yang bertugas maju ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita boleh mendengar firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apa aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oleh karena itu hendaklah masing-masing memberikan peruntukan hatinya, jangan dengan sedih atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persembahkan persembahan kita. Tuhan, di tangan kami telah ucapkan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan
yang menjadi berkat Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya inilah wujud sukacita kami untuk kami memuliakan Tuhan melalui persembahan ini. Engkau memberkati sedang waktu Tuhan, biarlah mereka tetap bersukacita memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan sebagai tugas kolektor. Berkati pelayanan hamba-Mu untuk jadi berkat bagi kami dan boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu, kami dalam persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu, penyertaan dalam kami. Terima kasih ya Allah segala berkat-berkat Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau berkati kami dengan setiap usaha kerjaan kami, rumah tangga kami. Engkau berkati kami, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada kami, anak cucu keturunan kami Bapa. Terima kasih. Hari ini kami telah memiliki berkat-Mu. Kuduskan dan sucikan roh-roh ini Tuhan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Berkati yang mengelolanya, berkati anak Tuhan yang memberi dengan hati yang penuh sukacita. Berkati semua usaha kerja mereka, rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukan dengan barang fana Tuhan membayar dan menebus dosa kita, namun dengan darah yang mahal yang menebus diri kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Kau membayar dosa
bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib. Ketika kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami Tuhan izinkan menghadapi persoalan-persoalan, biarlah kami boleh memahami semua boleh terjadi. Biarlah kami boleh mensikapi dengan cara yang benar. Sehingga kehidupan kami tidak akan mengalami kepanikan, tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami goncangan iman. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Bahkan mengajar kami melalui persoalan itu untuk kami memiliki hidup yang senantiasa bersikap dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya hidup kami membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang akan menopang, memberikan kekuatan, bahkan memberikan kami kemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk memberikan firman-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pada saat ini kita boleh kembali bersukacita dalam Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya ingin beri judul bersikap yang benar menghadapi persoalan. Mengapa ini saya sampaikan kepada jemaat Tuhan? Sebab kehidupan kita akan senantiasa atau mungkin kadang-kadang atau mungkin selalu menghadapi persoalan-persoalan hidup. Nah, ketika kita memiliki sikap yang benar menghadapi persoalan, maka sebenarnya kita akan mendapatkan suatu pembelajaran dan sekaligus kita akan mendapatkan satu kemenangan. Tetapi manakala kita hidup menghadapi sebuah persoalan dengan sikap yang salah, maka persoalan itu akan bisa menghancurkan kita. Nah, oleh karena itu mari kita mendalami kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-2. Di sana berkata demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya.
Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bacakan untuk jemaat Tuhan. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, nas yang kita baca saat ini berbicara tentang sebuah perkataan Nabi Elisa. Perkataan itu disampaikan kepada ajudan, di mana orang itu diutus oleh Raja Ahab atau Raja Yoram, yang pada waktu itu kerajaan Israel Samaria sedang dikepung oleh Ben-Hadad, raja orang Aram. Yang terjadi pada waktu itu adalah di mana ketika Ben-Hadad mengepung Samaria atau kerajaan Israel Utara, maka terjadilah sesuatu yang sangat dahsyat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan selanjutnya dikatakan demikian. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan ini berkata saya mau bacakan. Kemudian bertanya raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Shafat di atas tubuh pada hari ini. Adapun Elisa duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan semendalinya, tetapi sebelum seorang itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila surat itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah Tuhan di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi?" Nah, sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Persoalan hidup kita itu bisa datang dari berbagai hal. Kalau kita memperhatikan dalam ayat ini, persoalan yang dihadapi oleh Samaria atau kerajaan Israel Utara disebabkan oleh Ben-Hadad mengepung, ingin mengalahkan bahkan menghancurkan kerajaan Samaria atau kerajaan Israel Utara. Maka dikatakan sana ketika persoalan itu terjadi, pengepungan itu terjadi, maka yang terjadi apa? Bahwa dikatakan kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Apa maksudnya? Bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, memakan kepala keledai itu dianggap sesuatu yang tidak lazim. Memakan tai merpati itu juga bukanlah suatu sikap
cara mengatasi masalah yang benar. Ada sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik, terpaksa harus dikerjakan. Karena apa? Karena sedang menghadapi persoalan, yaitu kelaparan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ke Tuhan, saat-saat ini kita bisa melihat persoalan yang terjadi dalam negeri kita menghadirkan situasi kondisi yang sangat-sangat menakutkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak orang panik, banyak orang ketakutan, tetapi di bagian lain banyak orang memanfaatkan. Berapa hari ini wilayah RW 06 ya harus dikondisikan untuk dijaga dengan baik. Karena apa? Di RT 9 ya di Jalan Sawi Raya ya, didapati ada seorang yang positif COVID-19. Pada hari Minggu yang lalu ketika petugas dari pemerintah DKT tiba-tiba masuk ke wilayah Sawi Raya dan menjemput seseorang, maka banyak orang panik. Seketika itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, kami sebagai RT diminta untuk membuat satu pertemuan untuk menutup wilayah-wilayah yang berdampingan dengan RT-RT yang lain. Sehingga terpaksa jalan Lobak ini saya tutup, dan terutama untuk jalan Sawi ya, Raya RT 9 ditutup. Ada satu jalur begitu ditutup sebelah sana dan tutup sebelah ini. Orang-orang tidak boleh keluar dan orang-orang tidak boleh masuk. Banyak orang mengalami ketakutan. Ya. Banyak orang mengalami kepanikan, terutama orang-orang yang ya hidupnya dekat dengan orang yang positif itu. Nah, Bapak Ibu, sehingga ya mengalami sesuatu kondisi yang menakutkan, kami harus rapat kembali lagi bagaimana menentukan wilayah supaya tidak mengembang atau menyebar begitu. Sehingga salah satu jalan adalah menutup seluruh akses di RW 06 ini. Tetapi di bagian lain, ada orang-orang yang tidak peduli. Ada orang-orang yang tidak bisa memahami bahwa itu semua jadi bagian dari sebuah proses persebaran yang menyebabkan orang banyak mengalami mungkin kepanikan. Nah, apa yang dialami oleh orang Israel ketika mereka mengalami kelaparan, kotanya dikepung, makanan sudah habis, maka yang terjadi apa? Terpaksa mereka memakan kepala keledai. Mereka memakan yang namanya Yang namanya tahi merpati, karena sudah tidak ada bahan makan lagi. Bahkan kalau kita lihat di dalam cerita berikutnya bahwa ketika ada seorang wanita yang menghadap kepada Yoram Raja Israel, meminta supaya anaknya raja diberikan untuk dimasak dan dimakan bersama-sama. Ini menggambarkan situasi kondisi yang sangat-sangat menakutkan. Orang tidak bisa berpikir dengan sehat, orang tidak bisa bersikap dengan benar. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Langkah berikutnya, melakukan banyak kesalahan dan banyak masalah yang dihadapi. Nah, terbukti apa? Terbukti kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa merenungkan bahwa 1/4 cup tahi merpati seharga 5 sikal perak. Tidak mungkin. Bagaimana kepala keledai harganya di sana dikatakan bahwa 80 sikal perak. Nah, 1 sikal itu kalau dihitung Bapak Ibu ya, itu ada sekitar 11,5 gram. Nah, kita tinggal mengalihkan saja 1 gram perak harganya berapa dikalikan dengan jumlah yang harus diukur 80 tadi. Nah, artinya akan terjadi sebuah kepanikan dan kemahalan yang begitu luar biasa. Ya, tadi saya membaca sebuah berita bahwa sekarang ini bahwa karyawan pabrik Sampurna banyak mengalami positif. Nah, berbagailah orang yang tidak merokok. Terutama rokok Sampurna. Sebab dari situ tidak tahu itu memang hoax, itu berita benar atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kalau sampai orang-orang pegawai itu terkena dan itu memegang rokok, berapa banyak potensi orang yang akan terkena, mengalami kepanikan. Nah,
Sikap yang tidak benar menghadapi sebuah persoalan menghasilkan sebuah perbuatan yang akan menghancurkan dirinya. Coba kita perhatikan sikap Yoram ini. Yang pertama, ketika dia panik, memiliki sikap yang tidak benar, maka dia menyalahkan siapa? Dia menyalahkan Nabi Elisa. Bahkan dia sudah berkata, demi Tuhan, kalau sampai tidak memenggal kepala Elisa, maka dia dikatakan berdosa. Yang kedua, ketika Yoram ini bertemu dengan Nabi Elisa, di dalam ayat yang ke-33 dikatakan bahwa berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan, mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, lihat di sini ketika kita memiliki sikap yang tidak benar terhadap sebuah persoalan, bisa jadi kita seperti Yoram yang menyalahkan para rohaniawan, menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita menganggap Tuhan yang membuat sehingga rakyatnya menderita, raja mengalami kelaparan dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudari Tuhan, mari kita renungkan. Yoram tidak percaya kepada Tuhan. Yoram tidak mau berharap kepada Tuhan, bahkan mau memenggal Elisa yang dianggap juga sumber malapetaka. Karena Elisa tidak pernah menubuatkan yang baik kepada Samaria. Mengapa demikian? Karena para raja-raja Samaria selalu melakukan perbuatan dosa dan membuat orang-orang Israel Utara juga berbuat dosa. Sehingga Tuhan izinkan malapetaka, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan kelaparan itu terjadi untuk apa? Menjadi hukuman. Tetapi seringkali kita lihat di sini bahwa orang Israel tidak menjadikan persoalan menjadi bahan koreksi hidupnya. Persoalan tidak menjadikan dirinya untuk sadar dan mencari Tuhan untuk mendatangkan pertolongan, tetapi justru menyalahkan Tuhan, justru tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita juga bersikap seperti itu. Ya, ketika Tuhan izinkan mengalami persoalan seperti ini, apa yang kita harus hadapi Bapak Ibu? Kepanikankah? Ketakutan? Menyalahkan pendeta nih, menyalahkan majelis, menyalahkan Tuhan nih? Ya, Bapak Ibu, ya, saya mau bersaksi sekali lagi. Ketika Tuhan izinkan saya menghadapi sesuatu, mungkin ya sedikit masalah kebutuhan keluarga saya. Kami berdoa, kami mohon, seperti yang saya sampaikan, Tuhan memberkati. Dan berkat itu sampai hari ini sungguh luar biasa, berlimpah. Tuhan menggerakkan orang-orang yang memberkati kami. Tuhan menggerakkan gereja, Tuhan memberkati kami. Sehingga kehidupan kami, saya percaya itu bagian daripada cara Tuhan menolong saya. Persoalan yang saya sikapi dengan cara yang benar, untuk berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, hidup menyembah pada Tuhan, Tuhan limpahkan begitu luar biasa. Sekarang ini beras saya tidak kekurangan Bapak Ibu. Ya, cuman daging sapinya yang belum. ya, daging kambingnya yang belum. Ya. Artinya apa? Saya percaya Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa. Ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana ketika kita menghadapi persoalan akan bercermin kepada Yoram ataukah bercermin kepada Elisa. Yang Tuhan pilih menjadi nabi untuk menjadi juru bicara Tuhan, menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel. Nah, sikap yang benar ditujukan oleh Nabi Elisa. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-32 sampai yang 33 di sana dikatakan bahwa ketika Yoram mau datang dan membunuh Elisa, Tuhan sudah beritahu bahwa kamu akan dicari Yoram, kamu akan dihukum, kamu akan disalahkan, bahkan kamu akan dibunuh. Dan Tuhan menyampaikan itu kepada Elisa dengan jelas. Dan Elisa ketika dia mendengar itu, apa yang dia katakan? Dia berbicara kepada para tua-tua bahwa nanti
ada utusan daripada Yoram akan menangkap saya. Berjaga-jagalah dan tahanlah. Belum dilakukan bertahan, mengunci pintu, Yoram sudah datang. Panglimanya sudah datang dan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang telah menghukum daripada orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Ya. Ketika Tuhannya dihina, ya, ketika Tuhannya ditolak, maka dalam pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan bahwa dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan bahwa besok kira-kira waktu ini sukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, sekalipun Tuhannya dihina, Tuhannya dihujat, dirinya akan dihukum, dia tetap tenang. Dia tetap menyampaikan kebenaran apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi bangsa Israel. Di mana Tuhan sudah merencanakan, tidak butuh waktu yang panjang, dikatakan bahwa besok waktu jam yang sama akan terjadi sebuah proses pembaharuan, sebuah proses tindakan di mana dia akan memutarbalikkan suatu keadaan. Kalau hari-hari ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, besok Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Dikatakan bahwa sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang Tuhan. Saya mencoba 1 gram perak itu harganya berapa? Saya lihat bahwa kira-kira harganya Rp868. Nah, 1 sesukat itu beratnya itu 11,5 gram. Nah, kita bisa membayangkan tepung yang terbaik, ya, harganya sangat murah sekali. Nah, jelai itu adalah makanan orang Israel bagi orang-orang miskin. Ya, kalau saat ini mungkin ya golongannya seperti kalau beras, rojo lele, ya, terus rojo mentik, ya, C4 dan sebagainya, itu yang paling jelek, ya. Mungkin yang R10 gitu ya. Ya, yang paling jelek. Itu pun harganya sangat murah sekali. Nah, Bapak Ibu, semua terjadi karena Elisa memiliki sikap yang benar kepada Tuhan dan kepada persoalan yang dihadapinya. Maka Tuhan mengerjakan bagiannya untuk apa? Menolong dan membalikkan keadaan. Nah, saya melihat berita Bapak Ibu, para orang-orang yang berduit memanfaatkan situasi dengan menimbun masker. Sekarang mereka apa? Ya, mengalami kehancuran. Gara-gara apa? Mereka banyak menambung masker, sekarang setiap orang bikin masker. Pak Budi pun juga bikin masker. Dijual 5.000. Ya, itu termasuk mahal yang gawe dewi. Kemarin saya ke sana, ya Bapak Ibu, saya itu bersyukur masker tidak kekurangan. Yang pertama ketika saya butuh masker, ya saya pulang dengan istri saya mau pulang ke Lobak, di jalan di depan di sebelahnya gereja GKJ Wisma Panunggal, saya menemukan 1 bungkus masker biru, masih baru belum disetrika. Isinya berapa mah? 12 ya? 12. Wah, ya. Sudah gitu saya bawa pulang, masih baru mah, saya pakai, saya potongi begitu ya, saya pakai. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya dapat kiriman dari Pak Yahya. Ya, kalau tidak salah 101 dus ya masker yang saya bagi-bagi dengan Bapak Ibu sekalian itu ya. Itu batik Juwana itu ya, itu. Nah, tadi kemarin mah. Kemarin ketika saya ditelepon ya seorang pendeta, Pak tolong ke Puri Anjasmoro Blok D2, nah, di sana sudah ditunggu. Ya, saya ke sana Bapak Ibu dengan istri dan anak saya. Nah, sampai di sana saya masuk, saya kenalkan, nama saya Pendeta Wardo dari Gereja Ekshumasi Jemaat Lobak. Oh iya Pak, silakan duduk dulu. Ketika saya duduk, ya tidak ditanya, Bapak kesini mau apa?
sudah disiapkan. Beras 25 kg loh, enak toh? Ya. Terus apa lagi mah? Sembako. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, ditambahi masker lagi pira mah jumlahnya. Ada mungkin 10 biji Bapak Ibu. Ya, jadi kalau butuh masker nanti minta musyawarah gitu ya. Nah, artinya masker tidak perlu ketakutan. Karena apa? Sudah berlimpah-limpah. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita memiliki sikap yang benar, maka Tuhan mengerjakan bagiannya untuk merubah yang tidak baik menjadi yang berlimpah. Amin. Yang mengalami kekalutan akan menjadi kebahagiaan. Nah, dan kalau kita lihat Bapak Ibu, cara Tuhan membalikkan itu sangat aneh. Nah, ayat berikutnya dikatakan bahwa ketika di Israel itu ada 4 orang kusta yang tinggal di depan pintu gerbang, karena biasanya orang kusta itu ditolak, tidak boleh masuk ke wilayah orang-orang yang tinggal di rumah dan sebagainya. Nah, orang kusta ini juga mengalami kelaparan. Ketika dia mengalami kelaparan, orang ini berkata demikian, daripada kita mati di sini, lebih baik kita berbuat sesuatu. Untuk mengasih apa? Kelaparan kita. Mau masuk ke dalam kota pasti ditolak. Nah, apa yang dilakukan? Maka orang ini sepakat mau masuk ke perkemahan orang Aram, Bapak Ibu. Ketika dia masuk ke perkemahan Ben-Hadad dan orang-orangnya, apa yang terjadi? Tuhan membuat orang-orang Aram, Ben-Hadad dan para tentaranya lari meninggalkan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 di sana, bahwa Tuhan membuat suara. Ada rombongan kereta dan pasukan yang memasuki daripada perkemahan Ben-Hadad ini. Sehingga mereka pergi meninggalkan semua harta yang ada di kemah itu. Sehingga orang kusta ini masuk dan mengambil apa? Mengambil harta itu. Mengambil. Dan ketika mereka merasa bahwa ini kita tidak boleh kalau hanya ini untuk diri kita, maka dia masuk ke pintu gerbang dan memanggil orang-orang yang ada dalam gerbang itu yang ketakutan dan kelaparan itu, ayo kita keluar, kita ambil apa yang ditinggal oleh Raja Ben-Hadad itu. Sehingga seluruh orang kota Bapak Ibu masuk di perkemahan itu dan mengambil jarahan. Membawa semua harta yang ditinggalkan oleh Ben-Hadad dan membawa yang namanya apa? Membawa segala harta, termasuk tepung yang terigu yang terbaik atau tepung yang terbaik dibawa masuk ke Samaria. Sehingga yang terjadi apa? Bahwa dikatakan dalam ayat yang pertama tadi bahwa tepung yang terbaik seharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Itu terjadi karena apa? Terjadi karena Tuhan bertindak. Musuh persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel dikalahkan, dihancurkan, disingkirkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai orang kusta yang dianiaya, yang ditolak, yang diusir. Karena dianggap apa? Berdosa dan najis. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari Tuhan, pada saat ini mari kita merenungkan. Sikap yang salah ketika kita menghadapi persoalan hanya menghadirkan sebuah kehancuran kita. Ya. Membuat kita jadi panik, membuat kita jadi takut, membuat kita jadi gentar dan dikalahkan oleh persoalan itu. Tetapi manakala kita menjadi orang yang memiliki sikap yang benar, maka kita akan dilepaskan dari persoalan. Kita akan dikuatkan menghadapi persoalan, bahkan kita akan dibikin oleh Tuhan mengalami kelimpahan yang Tuhan sediakan atas kita. Mari pada saat ini saya mengajak pada kita belajar percaya, belajar bersikap benar terhadap situasi yang kita hadapi dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dengan caranya untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita menjadi orang-orang yang tidak memahami bahwa Tuhan itu melakukan sesuatu yang kita anggap melakukan sesuatu yang aneh dan tidak mampu kita pahami. Bercermin daripada firman Tuhan yang kita renungkan saat ini,
memberikan kepada kita pemahaman bahwa dengan sikap benar kita bisa mengatasi persoalan. Tetapi ketika dengan sikap yang salah, maka justru kita akan dikalahkan oleh persoalan. Percayalah, Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di remang daya yang gersang. Tanpa 1000 kata, Kau tetap setia. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di remang darah yang gersang. Tanpa 1000 kata, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Agar ku memahami semua yang tak terjadi pada hidupku, puaskan hatiku. Bagiku aku rela seperti hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku purahkan hatiku. Ajarku aku rela sepenuh hati menghamba, sabar diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus. Saya mengundang petugas perjamuan di depan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memahami akan kasih Tuhan, memahami akan kebaikan Tuhan, dan memahami akan jalan-jalan Tuhan yang boleh membuat kita mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia kepada kita. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima. Kiranya firman-Mu yang akan buat kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Untuk kami boleh mengerti bahwa hidup kami adalah menggenapi firman-Mu. Ini bagian iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, manakala kami saat ini berdosa di hadapan Tuhan. Sebelum kami menikmati perjamuan kudus, Tuhan sucikan kami. Tuhan layakkan kami supaya kami boleh menguji diri kami di hadapan Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh perjamuan kudus saat ini. Berkati hamba-Mu yang boleh melayani perjamuan kudus saat ini. Engkau juga panggil menjadi alat kemuliaan Tuhan, boleh memberkati kepada jemaat Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, saat ini kita mau menerima roti dan anggur sebagai lambang persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Pada malam sebelum Tuhan ditangkap dan harus menderita disalib, maka Tuhan mengadakan perjamuan malam. Ia mengambil roti, mengucap syukur, mengangkat dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu untuk melihatkan aku. Kemudian roti itu diberikan kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur, mengangkat dan mengucap syukur, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, sebagai pengampunan dosa atas kita. Oleh karena itu mari kita terima perjamuan ini sebagai lambang persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Terima dan berkata. Sembari kita menerima roti dan anggur, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita akan beri bersama-sama. Kita mengangkat roti di tangan kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu
Ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti di tangan kita adalah persekutuan dalam tubuh Kristus, tubuh yang sama bagi kita? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kita dan inilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apa kita percaya bahwa cawan di tangan kita adalah perjanjian baru yang datang dari Tuhan, yang dimeteraikan oleh darah Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur setiap lagu kita, Kristus. Berkenan maju untuk berdoa syafaat pada saat ini. Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati anak-anakmu telah menyelenggarakan ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami doa Bapak Gembala Jemaat yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kesehatan hamba-Mu Bapa, berkati dalam memimpin, berkati dalam mendampingi jemaat-Mu, umat-Mu Bapa, berkati istri dan putra-putrinya, berkati juga para majelis yang ada Tuhan, berkati juga para pengerja yang ada. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa, karena tanpa Engkau campur tangan, hidup kami sia-sia Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Karena Engkau Allah tidak pernah membiarkan umat-Mu, jemaat-Mu. Engkau selalu mendampingi mereka dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan selalu menuntun jalan kehidupan mereka. Tangan Tuhan selalu memberkati mereka dalam setiap mereka keluar dan masuk, dalam setiap kehidupan rumah tangga, dalam tugas pekerjaan mereka, di dalam bermasyarakat bertetangga. Engkau selalu melindungi berkati mereka. Jadikanlah mereka
setiap insan yang berguna dan berarti bagi masyarakat. Tuhan berkati umat-Mu dalam kondisi situasi dewasa ini Tuhan. Mereka takut dalam menghadapinya. Tetapi bersama dengan Engkau ya Allah, umat-Mu, jemaat-Mu dapat melampaui semuanya itu dengan baik. Karena kami tahu Allah tidak pernah membiarkan umat-Mu jatuh tergeletak. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, maupun juga gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan, biarlah gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat yang ada sekelilingnya. Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu, pakailah kami menjadi saksi-Mu Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam menghadapi berbagai macam masalah persoalan, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan negara dan bangsa ini. Karena Engkau yang menciptakan negara dan bangsa ini. Engkau yang memberkati negara dan bangsa ini. Dalam menghadapi kesulitan situasi kondisi apapun, Engkau Allah memberkati. Berkati pemimpin bangsa negara dari pusat sampai dari daerah, sampai ke tingkat RT RW. Engkau berkati, pakailah hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi suatu tuntunan bagi setiap orang yang ada sekeliling mereka. Jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang paling terdepan, garda yang paling terdepan, untuk menjadi suatu tuntunan yang baik, agar supaya bangsa dan negara ini bangsa yang tertib, aman dan damai. Berkati Tuhan segala relawan-relawan yang ada yang terjun di bidang kesehatan. Berkati mereka, berkati para aparatur negara, berkati semua yang terlibat langsung mengambil bagian dalam situasi kondisi dewasa ini Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah semua ini berlalu dengan baik, karena Engkau tidak pernah membiarkan negara masa ini tercerai-berai. Tetapi Tuhan, melalui musibah ini, melalui virus ini, kami dididik, kami ditegur, kami diarahkan, agar supaya mata kami selalu tertuju kepada-Mu ya Allah. Karena Engkau yang menciptakan semuanya, Engkau juga menghalangi semuanya. Engkau akan membereskan semuanya itu dari negara masa ini. Berkati semuanya Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita boleh bersukacita dalam Tuhan. Kalau saat ini kita boleh beribadah pada Tuhan, kita diberkati oleh perjamuan kudus, kiranya menjadi berkat atas kita selama sepekan ini. Sekali lagi, saya atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan tetap beserta dengan kita, amin. Marilah kita memberikan sikap yang benar atas persoalan, maka Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Mari saya mengundang untuk berdiri sekali lagi, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kami bersyukur untuk ibadah kami boleh berjalan karena pimpinan Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah mereka boleh bersukacita melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami sepanjang pekan ini dalam kasih-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, dalam kasih setia-Mu, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah saat ini, perhatikanlah kehidupan kita atas kasih setia Tuhan yang luar biasa. Maka saat ini terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Maka berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dan penyertaan Allah Kudus yang senantiasa bersamamu, yang boleh memberkati engkau. Biarlah saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Aku
Tuhan.